Banyak pria hidup sebagai tawanan ilusi tersembunyi tanpa menyadari keberadaannya. Mereka percaya sedang mengalami kisah cinta, padahal kenyataannya yang mengikat mereka bukanlah cinta sejati, melainkan pola psikologis yang kuat yang mencengkeram pikiran mereka dan membuat hati mereka selalu dalam keadaan antisipasi. Pola ini tidak bergantung pada suara keras atau kendali langsung, tetapi beroperasi melalui kontradiksi, melalui pasang surut. Kedekatan diikuti oleh penarikan diri, dan janji-janji yang tidak pernah terpenuhi. Seorang pria mendengar kata-kata hangat, lalu dikejutkan oleh dinginnya sikap yang kasar. Ia merasakan kedekatan yang intens suatu hari, dan jarak yang menyakitkan keesokan harinya. Ia memasuki siklus kebingungan yang tidak dapat ia hindari, karena ia menafsirkan apa yang terjadi sebagai kekurangan dalam dirinya sendiri, bukan dalam perilaku yang ditujukan kepadanya. Marcus Aurelius pernah berkata, "Semua yang kita dengar adalah opini, bukan fakta. Semua yang kita lihat adalah persepsi, bukan kenyataan." Kata-kata ini menyentuh inti masalahnya. Seorang wanita mungkin mengatakan satu hal, tetapi tindakannya melukiskan gambaran yang berbeda. Dan kebanyakan pria berpegang teguh pada kata-kata daripada mengamati tindakan. Apa yang dikatakan memperindah adegan, tetapi apa yang dilakukan mengungkapkan kebenaran. Daya tarik tidak diciptakan oleh kata-kata, tetapi oleh apa yang terjadi di ruang-ruang sunyi, di saat-saat antara dua pesan yang berjauhan, dalam kesejukan yang tiba-tiba setelah periode kehangatan yang panjang, atau dalam penarikan diri yang tajam setelah kedekatan yang intens. Psikologi perilaku menjelaskan pola ini dengan konsep penguatan intermiten, prinsip yang sama yang membuat mesin slot adiktif dan membuat jutaan orang kecanduan platform media sosial. Ketika seseorang menerima hadiah secara konsisten dan dalam pola tetap, otaknya menjadi terbiasa dan kehilangan kegembiraannya. Tetapi ketika hadiah datang dan pergi tanpa pola yang jelas, otak memasuki keadaan antisipasi, mencari rahasia, dan berpegang teguh pada sumber yang memberi kesenangan dan kemudian tiba-tiba menariknya kembali. Fluktuasi inilah yang menciptakan obsesi. Dan ketika seorang wanita menarik diri setelah periode ketertarikan yang intens, seorang pria tidak hanya kembali ke titik awal, ia jatuh lebih rendah lagi. Ia merasa cemas, stres, dan diremehkan. Ia mulai menganalisis pesan, membaca ulang kata-kata, mengingat detail masa lalu, bertanya pada dirinya sendiri, apa yang salah saya lakukan? Bagaimana saya bisa mengembalikan keadaan seperti semula? Dan disitulah kejatuhan yang sebenarnya dimulai. Ia berubah dari seorang pria yang teguh menjadi seseorang yang mengejar jawaban, berkomunikasi secara berlebihan, mengabaikan batasan-batasannya, dan berusaha mati-matian untuk menyenangkan seseorang yang tidak menawarkan kejelasan atau stabilitas kepadanya. Epictetus berkata, manusia tidak diperbudak oleh peristiwa, tetapi oleh reaksinya terhadap peristiwa tersebut. Yang terjadi di sini adalah pria tersebut menyerahkan emosinya kepada keinginan seorang wanita, mengikat kedamaian batinnya pada tingkat perhatian yang berfluktuasi, sehingga menyerahkan jiwanya kepada sesuatu yang tidak dapat ia kendalikan. Inilah perbudakan psikologis yang sebenarnya. Masalahnya bukan pada wanita itu sendiri, tetapi pada pria yang membiarkan perilaku yang berubah-ubah menentukan keseimbangannya. Pola ini terwujud dalam banyak cara. Ketertarikan tiba-tiba diikuti oleh penarikan diri yang tidak dapat dijelaskan. Ketidakhadiran yang disengaja setelah momen kedekatan, hilangnya ketertarikan ketika energinya diarahkan ke tempat lain, atau kontradiksi yang jelas antara kata-kata dan tindakan. Semua manifestasi ini memiliki satu kesamaan, penciptaan ketidakpastian, dan ketidakpastian adalah pendorong terkuat obsesi mental. Otak membenci ambiguitas, sehingga mulai berputar dalam siklus analisis yang tak berujung. Otak melekat pada orang yang menyebabkan stres, karena percaya bahwa keselamatan terletak pada mendapatkan persetujuan mereka. Bahkan pria yang kuat dan sukses pun jatuh ke dalam perangkap ini. Bukan karena wanita adalah manusia super, tetapi karena pola psikologis menciptakan kecanduan internal yang membuat mereka mengacaukan cinta dengan keterikatan yang tidak sehat.
filsafat Stoa menawarkan jalan keluar. Langkah pertama, visi yang jelas. Sebutkan apa yang terjadi dan sadari itu. Ketika seorang pria menyadari bahwa ia berurusan dengan pola psikologis dan bukan hubungan yang nyata, keajaiban mulai runtuh. Langkah kedua, keheningan yang seimbang. Tidak mengejar seseorang, tidak ada pesan pembenaran, tidak ada upaya untuk menghidupkan kembali kehangatan yang hilang. Kekosongan harus tetap kosong, karena mengisinya memberi orang lain semua kekuasaan. Langkah ketiga, keseimbangan energi. Tidak ada kelebihan maupun kekurangan. Perhatian diberikan sebanyak yang diterima. Keseimbangan ini melindungi hati dari jebakan keterikatan yang tidak seimbang. Langkah keempat, membangun kehidupan mandiri. Seorang pria tanpa tujuan atau gairah menjadi mangsa yang mudah untuk tergila-gila. Ketika harinya dipenuhi dengan makna, kehadiran seorang wanita menjadi tambahan, bukan kebutuhan, dan rasa takut akan ketidakhadiran menghilang. Langkah kelima, batasan. Seorang pria yang menghargai dirinya sendiri tidak menerima hubungan yang didasarkan pada ambiguitas. Itu adalah rasa saling menghormati dan keberlanjutan atau penarikan diri yang tenang dan tidak dibicarakan. Marcus Aurelius berkata, kontrol sejati adalah pengendalian diri. Ketika seorang pria berhenti mencoba memperbaiki orang lain dan fokus pada dirinya sendiri, ia sepenuhnya terbebas dari jebakan tersebut. Seiring waktu, ia akan menyadari sesuatu yang penting. Mereka yang terbiasa bermain-main dengan ketidakstabilan akan kembali dengan upaya terakhir untuk mengujinya. Ini disebut dorongan kepunahan. Tetapi ini adalah tindakan terakhir sebelum pola tersebut berakhir, dan stabilitas adalah ujiannya. Sebaliknya, wanita yang mampu menjalin hubungan yang matang akan muncul, tanpa permainan, tanpa ambiguitas, tanpa kontradiksi. Wanita-wanita ini tidak menarik pria yang terobsesi dengan ketegangan, tetapi lebih kepada pria yang stabil, yang telah memilih kedamaian batin daripada kecanduan emosional. Singkatnya, apa yang disebut cinta berlebihan, pada kenyataannya adalah keterikatan yang dihasilkan dari penguatan yang terputus-putus. Pembebasan tidak datang dari mengejar orang lain, tetapi dari mendapatkan kembali kendali atas diri sendiri. Ketika seorang pria tidak membutuhkan apa yang tidak dapat ia kendalikan, ia melihat realitas dengan jelas, menjadi tidak terkendali, dan kehadirannya menjadi menarik karena berasal dari kekuatan batin, bukan dari rasa lapar emosional. Seorang pria hanya memiliki satu pilihan, tetap menjadi pemain dalam permainan yang dirancang untuk merampas keseimbangannya, atau meninggalkan meja dan membangun hubungan berdasarkan kejelasan, rasa hormat, dan nilai timbal balik. Dan keputusannya selalu ada di tangannya.